Oke, pada pertemuan hari ini kita akan diskusi. Kalau saya lihat di report Google Classroom yang Bapak di mata kuliah ini, tugas ketiga banyak yang belum mengumpulkan ya. Tugas ketiganya. Nanti tolong dikumpulkan karena waktu akan berakhir jam 12 siang hari ini. Harusnya jam 12 malam kemarin. Coba nanti kalian cek ya. Oke, untuk pertemuan ini saya share dulu terkait materi. Oke, apakah sudah terlihat? Minta responnya apakah sudah terlihat di... Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Kita santai aja tapi serius ya. Di sini kita masuk ke pertemuan 7. Jadi Bapak harapkan apa yang sudah kita jalani sampai ke pertemuan nanti sebelum UTS, kalian paham nanti apa yang akan kalian jawab atau yang akan kalian kerjakan di UTS. Sebelumnya, sebelum kita menginjak materi untuk hari ini terkait NPV, ya, hari ini kan NPV dan IRR metode, jadi metode Net Present Value, ya. NPV adalah Net Present Value dan IRR adalah sebelum kita melanjutkan di ini ya, pertemuan ke-7 ini, saya akan mengulang membahas sedikit terkait tugas ya, tugas yang sudah 3 tugas yang Bapak berikan. Nah, kalau tugas pertama Bapak berikan di tanggal 5 ya, saya kira ini sudah banyak yang mengumpulkan. Dalam artian ini, pengertian ini gampang sekali. Tapi bagaimana nanti dari pengertian ini untuk apa sih sebenarnya ongkos-ongkos ini? Nah, nanti seharusnya kalian paham untuk apa sebenarnya ongkos ini. Maksudnya dalam artian aplikasinya buat apa nanti di teknik ini. Mulai dari, kalau ini yang pertama kita sudah proses pengambilan keputusan. Jadi bagaimana kita mengambil keputusan, ada beberapa step yang memang harus dilalui, jadi tidak hanya serta-merta tanpa mempertimbangkan beberapa hal. Jadi yang pertama seperti itu. Kemudian yang kedua adalah konsepnya. Bagaimana konsep ini nanti diterapkan atau nanti hubungannya dengan kita menilai suatu investasi. Ataupun kita akan mengerjakan di analisanya, analisa ekonomi tekniknya dalam sebuah industri ataupun perusahaan. Mulai dari ongkos siklus hidup, kemudian ongkos histori, ongkos mendatang dan kesempatan, ongkos langsung, tak langsung, sampai dengan ongkos marginal. Saya kira ini kalian sudah mengumpulkan, tapi dalam artian supaya dipahami. Nanti ketika ada studi kasus ataupun ada soal, kalian paham mana-mana yang termasuk ongkos siklus hidup dan lain sebagainya. Nah, ini untuk tugas pertama. Saya kira sudah bisa dilihat nilai dan hasilnya di Google Classroom, di masing-masing Google Classroom yang kalian atau yang punya kalian ya. Kemudian yang kedua, nah yang kedua lebih agak ribet ya, karena kita berbicara terkait depresiasi dan bunga dan aliran cash flow. Nah, di sini ada 3 soal yang harus kalian, kalau saya melihat ada beberapa yang masih kurang tepat ya, kurang tepat dalam pengerjaannya. Nah, di sini seperti biasa, ketika ada soal yang seperti ini, sebaiknya melalui sesuai dengan apa yang ada di petunjuknya. Diketahui apa, dimasukkan dulu semua. Kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya ini apa pertanyaannya? Kalian tulis di sini, kemudian dijawab. Nah, dengan menjawab, dilihat dulu, dibaca pertanyaan. Soal itu pakai rumus yang mana? Nah, itu nanti baru kalian telaah, baru kalian masukkan. Jangan langsung jawab ya, nanti kebingungan. Yang satu misalnya 38 juta ini termasuk apa? Masuk yang kemana? Terus
tahunnya itu masuk R atau bagaimana. Nah, itu langkah baiknya sudah bisa kalian breakdown seperti petunjuknya. Begitu juga di soal nomor 2. Nah, yang ini masih sebagian Bapak periksa, nanti silahkan dicek di Google Classroom karena periksa satu persatu. Kemudian yang ketiga, ini terkait bunga. Bagaimana ketika orang menabung atau ketika orang menginvestasikan uang, bisa diketahui berapa sih nanti ketika setelah 5 tahun dengan bunga 5%. Berapa jumlahnya? Nah, ini bisa diketahui atau bisa dihitung di materi yang minggu lalu ya, terkait bunga. Nah, ini sama juga. Silahkan ditulis petunjuk pekerjaannya, diketahui, ditanya, dijawab. Supaya lebih jelas alurnya. Nah, ini soal 3. Soal tugas ketiga. Nanti silahkan ketika hari ini, ketika ada pertanyaan, silahkan disampaikan sebelum kita menginjak ke ujian tengah semester. Nah, ini contoh ya, sudah, ini punya siapa Ambrosius, contoh yang sudah Bapak periksa. Jadi saya periksa satu persatu ya. Jangan hanya langsung jawaban ini tugas yang pertama sudah sesuai. Kemudian ini punyanya Krisantus. Nah, sudah sesuai, diketahui, ditanya, kemudian jawab. Nah, ini tugas yang kedua, tanggal 18. Kebetulan punyanya Krisantus, kemudian jawab. Nah, seperti ini, biar urut. Kemudian tugas kedua ini juga kalau lebih ketika ada perintah membuat tabel, silahkan dibikin tabel. Kalau kemarin Bapak sudah memberikan contoh pengerjaan beserta videonya, nah itu jelas sekali, silahkan dibikin tabel. Nah, sayang sekali sampai pertemuan hari ini nggak ada yang tanya, berarti paham semua ya? Paham semua, tapi nanti ketika saya mengoreksi ada masih juga yang salah. Nah, ini tolong diperhatikan. Coba dicek lagi bagaimana tahapan atau cara pengerjaannya. Ini contohnya. Kemudian tugas ketiga ini punyanya Emencius Vini Yuan. Nah, ini masih belum selesai pengumpulannya ya. Nanti jam 12 siang ini berarti sudah tertutup. Nanti kalau kalian tidak mengumpulkan tugas 1, 2, 3 berarti nilainya kosong. Jadi tidak ada penambahan nilai. Jadi cukup ya 3 tugas itu. Saya kira nanti untuk menambah nilai mana-mana yang kurang. Oke, suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Pak. Jelas ya? Masih jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Nah, ini sebelum saya melanjutkan ke materi hari ini, silahkan ditanyakan. Ini ya, terkait tugas-tugas ini, mana aja yang belum paham? Yang tadi, 3 tugas yang sudah saya jabarkan. Kira-kira ada pertanyaan enggak? Mana aja yang belum kalian pahami? Karena ketika kalian tidak memahami satu materi, kemudian berlanjut ke materi berikutnya, kalian akan ketinggalan. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan sambil kita diskusi mumpung kita ketemu hari ini. Silahkan. Yusrin, Nuha, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Sudah dikumpulkan tugasnya semua ya? 1, 2, 3 ya? Sudah, Pak. Sudah semua. Lengkap ya? Jangan sampai nanti ketika nanti saya rekap, nanti saya berikan rekapan. Jadi ketika terakhir sebelum saya Bapak berikan nilai akhir, saya kasih rekap mulai pertemuan pertama, tugas pertama sampai terakhir. Nanti kalian bisa lihat nilai-nilai mana aja yang di situ yang terpampang jelas. Yang lainnya paham semua? Nggak usah malu-malu, silahkan ditanyakan. Siapa nih? Mungkin yang mengulang mata kuliah
ini siapa? Ambrosius Lonjong, ada pertanyaan? Ambrosius? Ulang ya? Ya Pak. Kira-kira paham enggak? Kira-kira kan sama yang saya ajarkan semester yang lalu ya, Ambrosius ya, materinya ya. Iya Pak. Nah, harusnya kamu lebih paham. Jadi sama, sebenarnya rumusnya itu sama, nanti tinggal pengaplikasian, tinggal kalian melihat arah soalnya itu mau kemana, apakah dia termasuk mau pembahasan NPV ataupun bunga berganda dan lain sebagainya. Nah, itu kan banyak soal, contoh-contoh soal, juga ada video, ada materi, silahkan bisa kalian pelajari nanti sebelum ujian tengah semester. Nah, ini saya tawarkan ya, ketika kita nanti melaksanakan ujian tengah semester, ini namanya ujian, pastikan waktunya enggak lama. Jadi saya harapkan nanti ujiannya kalian mau yang seperti apa ujian tengah semesternya. Yang jelas materi yang sampai pertemuan hari ini tidak akan keluar dari materi yang tidak Bapak ajarkan. Nah, kalian mau penjelasan penghitungan pilihan ganda atau ujian lisan? Kayaknya lisan nggak bisa kalau lisannya, karena penghitungannya. Bagaimana? Pilihan ganda Pak. Isian, Pak. Jadi tidak sama dengan tugas, misalnya tugasnya itu isian. Jadi mungkin kita ujian tetap sesuai dengan jamnya, misalnya hari Senin. Berarti hari Senin itu adalah jam 10 sampai jam 11. Ya mungkin nanti waktunya mepet, harus dikumpulkan misalnya jam 12 siang. Jadi yang tidak mengumpulkan berarti ya tidak ujian. Nah, ada waktunya yang singkat. Tapi dengan sudah Bapak perhitungkan, dengan waktu segitu itu mampu mengerjakan soal sekian. Yang penting kehadiran dan mengerjakan tugas, mengerjakan ujian tengah semester. Nah, kalau pilihan berganda berarti nanti saya berikan melalui Google Form, nanti silakan diisi. Nah, ketika sudah memencet finish berarti langsung keluar skornya atau nilainya. Dan bisa juga gabungan antara keduanya supaya lebih memahami. Ada isian, penghitungan, ada pengertian, dan lain sebagainya, atau bahkan ada studi kasus yang memang harus dipecahkan. Tetap karena kita berbicara ekonomi teknik, pasti ada penghitungan dan dari angka-angka tersebut. Gitu ya. Nanti tugasnya silahkan dilihat di Google Classroom. Nanti sebelum hari hanya bisa dilihat petunjuknya dibaca di situ. Jadi bagi yang belum masuk di Zoom ini nanti tolong diberitahu. Karena apa? Karena ketika UTS pertemuan sudah lewat, saya tidak memberikan dalam bentuk apapun ujian pengulangan. Ya nanti tolong dilihat di Google Classroom-nya. Oke, ada masukan atau yang lain kira-kira? Sudah paham ya? Tarmizi, Letsoin, paham? Insyaallah paham, Pak. Oke. Pak, berarti UTS-nya nanti ada pilihan gandanya, ada isiannya, atau isian top, Pak? Kamu mau yang mana? Semuanya atau bagaimana? Sesuai dengan yang Bapak berikan, isian aja, Pak. Isian aja ya. Nanti kalau isian, ketika kamu misalnya sesulit apapun, kamu menuliskan diketahui, ditanya jawab, itu tepat, itu masih ada nilainya. Jadi ada usaha. Jangan dikosongi gitu ya, isian aja ya. Nanti Iya, Pak. soal Iya, ada isian. Oke, perhatikan ya petunjuk. Jadi sebelum tanya itu dibaca petunjuknya. Ngapain saya harus ngapain? Kan ada pasti saya berikan petunjuk pengerjaan. Nah, seperti itu. Kalau ada disuruh gambar diagram atau gambar tabel ya digambar. Kemudian soal saya lupa Pak materi, dilihat lagi di Google Classroom. Saya pasti memberikan tutorial atau videonya. Kalau masih
bingung, ada kolom komentar ke pertemuan berapa yang bingung, itu kamu chat. Nah, pasti nanti saya cek. Nah, seperti itu. Misalnya, saya memerlukan penjelasan lagi, Pak. Ya silahkan, enggak apa-apa. Yang penting ditulis di kolom komentar mana yang bagian mana yang memang yang belum diketahui. Simpel. Sebenarnya rumusnya itu sama semua. Ketika banyak berlatih maka jadi rumusnya kan enggak usah dihafal. Jadi ketika banyak berlatih kalian tahu bagaimana pengerjaan tahap-tahapannya seperti itu. Gitu ya. Iya, Pak. Oke, saya lanjutkan ke materi yang ini yang kita NPV belum ya. NPV mudah sebenarnya, bentar. NPV saya share screen dulu. Pertemuan 7. Sudah terlihat ya? Udah, Pak. Kita NPV dulu aja. NPV sangat mudah. Jadi NPV itu singkatannya dengan kepanjangannya itu Net Present Value. Apa sih Net Present Value? Itu metode. Jadi metode yang memperhatikan nilai waktu dari uang. Kemudian metode ini menggunakan suku bunga diskonto yang akan mengaruhi proses atau arus dari uangnya. NPV dapat dihitung dari selisih nilai proyek pada awal tahun dikurangi dengan total proses tiap-tiap tahun yang dinilai uangkan ke tahun awal dengan tingkat bunga diskonto. Jadi ketika kita ketika kita menghitung dari NPV ini, itu nanti ada rumusnya. Nanti bisa langsung kita lihat ke contoh soalnya. Nah, NPV positif maka menerima proyek. NPV lebih besar 0, berarti proyek diharapkan menambah nilai bagi perusahaan, kemudian akan meningkatkan nilai perusahaan. Jadi ketika misalnya kalian dapat kegiatan atau proyek, tapi ketika penghitungan dihitung dengan menggunakan NPV malah rugi, ngapain diambil, kan percuma. Perusahaan atau proyek itu kan diambil ketika NPV-nya itu bernilai positif. Berarti kalau positif bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan. Kemudian NPV langsung mengukur bagaimana tercapainya tujuan proyek atau meningkatkan nilai perusahaan. Karena pasti ada selisih. Misalnya NPV, misalnya apa istilahnya proyek itu bernilai 100 juta. Nah, setelah dihitung dari NPV mulai dari ongkos-ongkos, kemudian yang pengeluaran perusahaan, semua dihitung, ternyata NPV-nya itu bernilai lebih besar dari 0. Maka bisa diambil karena NPV positif, maka akan nilai dari perusahaan mendapatkan keuntungan. Bagaimana Pak caranya atau prosesnya kita menghitung NPV? Nah, di sini ada ada rumus, dan rumusnya ini sudah baku bahwasanya NPV itu sama dengan ini ada min ya, ini min ya, nilai project ditambah proses 1 dibagi 1 plus I pangkat 1. 1 plus I pangkat 1 ditambah proses 2 dan proses selanjutnya. Nanti kita lihat di contohnya ini ya. Ini sampai proses keempat. Nah, ini rumusnya. Jadi NPV dicari, net present value adalah nilai project. Nah, misalnya di sini nilai projectnya 173 juta. Berarti kita masukkan ke sini 173 juta plus prosesnya 1 berapa nanti. Nanti di belakangnya ini ya. Jelaskan artinya dari masing-masing rumusnya ini. Kemudian ini ya 1 plus I. I-nya itu apa Pak? Itu adalah tingkat bunga diskonto yang diperhitungkan. Jadi ada bunga yang diperhitungkan di sini, pasti ada di soalnya. Kemudian N adalah umur proyek investasi. Nah, kita ketika menginvestasikan itu nanti ada berapa tahun? Bisa 4, bisa sampai 10 tahun, nanti tergantung dari soalnya. Kemudian ini di bawah ada, bila NPV lebih besar dari 0, berarti investasi menguntungkan dan dapat diterima. Nah, itu salah satunya kita memutuskan kita mengambil proyek angka. Nah, makanya di pertemuan awal, tadi kan di cara pengambilan keputusan, kan ada 9 tahap. Yang di awal, pertemuan kedua ya, setelah kontrak perkuliahan. Nah, salah satunya kita menggunakan NPV ini. Apakah investasi yang kita nanti kita
berikan atau investasi yang itu bisa menguntungkan atau enggak. Nah, supaya lebih paham, ini ada contoh soalnya. Suatu proyek sistem informasi bernilai 173 juta. Merupakan biaya pengadaan, biaya persiapan operasi, dan biaya proyek. Ini termasuk di dalam ini. Umur ekonomi sistem informasi ini adalah 4 tahun. Berarti pangkatnya ini nanti 4. Nah, kalau 6 tahun ya berarti nanti 6. Gitu ya. Dengan proses yaitu berupa selisih dari manfaat yang diperoleh dikurangi dengan biaya operasi dan pemeliharaan. Nah, itu caranya menghitung ya, selisih manfaat dikurangi dengan biaya operasi dan pemeliharaan. Untuk tiap tahunnya adalah proses 1 tahun pertama itu sebesar 55.800.000. Tahun kedua sebesar 74.500.000 rupiah. Tahun ketiga 97.200.000 dan tahun keempat 108.450.000 dengan tingkat bunga diskonto. Nah, ini pasti ada kan, dengan tingkat bunga diskonto yang diperhitungkan adalah sebesar 18% per tahun. Maka hitunglah NPV-nya berapa. Seperti biasa, ini ini jawab ya, harusnya nanti kalian tulis diketahui, ditanya, dijawab. Berarti apa? Diketahui apa dulu berarti? Kira-kira nilai proyek ya, diketahui. Kemudian tingkat bunganya I sama dengan 18% per tahun. Berarti 0,18. Baru nanti yang ditanya apa NPV. Baru nanti jawabnya. Nah, kita langsung masukkan aja ke rumusnya. Jadi nilai kegiatannya adalah 173, jangan lupa ini minus ya. Ditambah tahun pertama ini 58.800.000. Berarti kita masukkan di sini. Oke ya, paham ya sampai sini. Kemudian kita bagi dalam kurung ini 1 plus tadi 18% kan bunganya, berarti 0,18. Ini pangkat kampus. Paham ya? Pangkat 1 sampai dengan pangkat keempat. Kita masukkan, kemudian dihitung. Min 1,3 juta ditambah ini 58 juta. 55.800.000 dibagi 1,18 hasilnya 47.288.135,59 sampai dengan tahun keempat dimasukkan, kemudian dihitung min 173 juta ditambah 250 juta. Jadi NPV-nya adalah 42 juta sekian-sekian. Berarti dengan penghitungan NPV ini, soal ini berarti lebih besar dari 0, berarti investasi menguntungkan dan bisa terima. Nah, ketika nanti penghitungannya min, berarti nilai investasinya tidak menguntungkan, seperti itu. Dengan catatan harus dihitung terlebih dahulu dengan menggunakan rumus yang ini, NPV. Nah, dengan cara membaca secara perlahan, nanti soalnya ditelaah, nanti tulis diketahui, ditanya, dan dijawab, seperti itu ya. Tata caranya kan sudah 3 kali tugas kan, seharusnya kalian paham. Nah, seperti itu untuk nilai NPV-nya. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak kira-kira? Cara penghitungannya seperti itu. Jadi rumusnya nggak perlu dihafal. Ada rumusnya, yang penting bisa mengaplikasikan. Oh, ini berapa tahun bunganya. Bisa juga yang kemarin juga tingkat bunganya. Ini tingkat bunga berganda ataupun yang biasa. Kalian gambar juga mulai tahun ke 0 sampai berapa tahun nanti, 10 tahun, 20 tahun, seperti itu. Mungkin NPV aja ya untuk hari ini. Jadi materinya mulai dari yang di awal, konsep dari ekonomi teknik, kemudian dengan ada PV, ada depresiasi ya. Depresiasi yang kemarin ada 4 metode, mulai dari metode garis lurus, kemudian metode jumlah digit, keseimbangan menurun atau DB, kemudian depresiasi sinking fund atau SV. Nah, itu masing-masing ada rumusnya tersendiri. Nah, mana nanti yang dipakai, ditelaah dulu soalnya.
sampai dengan hari ini kita ke NPV. Nanti juga sampai dengan nanti studi FS atau studi kelayaan nanti mungkin setelah UTS nanti penjelasan dari studi kelayaan, misalnya studi kelayaan dari jalan lingkar misalnya, berapa sih biaya yang diperlukan dan lain sebagainya. Nah, ini pentingnya kita nanti belajar ke ekonomi teknik, nanti bertahap. Jadi untuk sampai TS, sampai materi hari ini. Gitu ya, paham ya kira-kira? Ricardus Girang paham nggak? Paham, Pak. Iya, Pak. Mantuk-mantuk paham berarti ya? Angguk-angguk ya, paham ya? Maria Rosalinda, bagaimana? Ada tanggapan terkait tugas atau materi hari ini? Tidak ada, Pak. Oke, mungkin sampai sekian aja mungkin ya materi. Saya kira sudah cukup banyak. Nanti kalau saya tambahi bingung ya. Sudah cukup itu. Nanti jangan lupa ya. Tadi masih banyak yang belum dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Masih ada waktu. Jangan terlalu mepet. Iya, Pak. Masih banyak yang belum. Sudah? Kalau tidak ada pertanyaan, saya harapkan nanti UTS teman-temannya diberitahu semua. Silakan mengikuti. Pokoknya terus dilihat di Google Classroom. Kemudian materi bisa dilihat Google Classroom juga. Ada videonya juga, ada di YouTube dan lain sebagainya. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya akhiri. Terima kasih atas partisipasinya pada perkuliahan hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.